Merebaknya virus corona membuat para tenaga medis harus bekerja ekstra demi menangani para pasien. Beberapa waktu lalu, sempat tersebar foto-foto yang menunjukkan kondisi para dokter dan perawat di Cina yang tampak kelelahan dan beristirahat di sela kesibukan yang mereka miliki. Meski diliputi rasa takut akan tertular, namun tanpa rasa gentar, mereka tetap maju mendedikasikan diri pada pekerjaannya. Sebagai tenaga medis, ia menjadi garda depan dalam mengawal para pasien. Tak hanya Cina, Indonesia juga punya ceritanya sendiri. Adalah Dr. Handoko Gunawan yang belakangan viral di media sosial. Dokter ahli paru ini viral setelah sebuah postingan di Facebook menyebut jika dokter berusia hampir 80 tahun yang diketahui turut merawat pasien corona itu akhirnya tumbang hingga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Menurut informasi yang beredar, ia dirawat akibat sesak nafas karena kelelahan lantaran merawat para pasien COVID-19 hingga pukul 3 pagi. Meski keluarga telah melarang mengingat usianya yang telah senja, namun semangat Dr. Handoko untuk membantu para pasien untuk sembuh membuatnya mengesampingkan peringatan dari keluarga. Dedikasi Dr. Handoko pun mendapat pujian serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali para selebriti. Ia bahkan disebut hero atau pahlawan di dunia nyata yang patut dijadikan inspirasi. Luar biasa, Anda terberkati, Anda mengorbankan diri Anda untuk masyarakat yang membutuhkan. Menurut saya, Dr. Handoko adalah seorang pahlawan. Ya, setiap orang sebaiknya kayak Dr. Handoko dalam bidang masing-masing tentunya. Bahwa mau mengorbankan diri, minimal sekarang mengorbankan diri adalah membatasi diri kita. Harus mau membatasi diri kita untuk keluar supaya tidak tertular atau menulari. Ini bukan masalah gaji, bukan masalah jasa, tapi lebih kepada kemanusiaan gitu, bahwa dia menolong pasti karena makanya yang dokter itu umur 80 tahun sampai jatuh ke ICU, dia tetap mau berkorban karena pasti demi kemanusiaan, dan salut banget sama orang-orang seperti itu, dan semoga banyak dokter-dokter seperti itu di Indonesia. Selain Roy dan Gibran, rupanya komedian Tukul juga salut dan mengapresiasi kegigihan sang dokter. Ia pun yakin jika wabah ini akan segera berakhir. Ya, sangat amazing sekali, luar biasa sekali. Beliaunya udah seusia segitu aja masih semangat. Ya, makanya kayak diri-diri kamu yang masih muda-muda itu jangan mau kalah. Jangan mau kalah sebelum perang, kalah sebelum tanding. Semangatnya ya kalau bisa meniru beliau-beliaunya itu. Ya semua tadi numpang lewat aja, nanti sehat semuanya kok. Doa dan harapan terbaik pun mengalir dari berbagai kalangan untuk dokter senior tersebut. Salah satunya dari Nafa Urba. Itu suatu hal yang sangat mulia, itu suatu hal yang sangat luar biasa dan patut dicontoh untuk orang lain. Karena dalam kondisi seperti ini banyak sekali orang yang pasti tidak rela untuk memberikan nyawanya. Nah, tapi kita lihat bagaimana seorang dokter Handoko ini dia mau menghabiskan masa tuanya untuk menjadi orang yang lebih berguna dengan dia membantu pasien-pasien corona. Dan itu adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa. Sejak dirawat pada 17 Maret lalu hingga kemarin, kondisi Dr. Handoko dikabarkan mulai membaik. Dr. Handoko Gunawan hanyalah satu dari sekian banyak tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk menyembuhkan para pasien corona. Namun bagaimana dengan keluarga ataupun pasangan dari para tenaga medis yang sama-sama memiliki risiko terinfeksi seperti suami atau istrinya yang menangani para pasien corona secara langsung? Beberapa hari belakangan media sosial diramaikan gerakan I stay at work for you, you stay at home for us, yang artinya saya tetap bekerja untukmu dan kamu tetap di rumah untuk kami. Hal ini mayoritas dilakukan oleh para tenaga medis yang masih berjibaku dengan para pasien positif corona dengan tujuan menekan penyebaran virus agar tak semakin banyak jatuh korban. Hal itu juga dilakukan oleh suami dari presenter Vega Darwanti, Dema Sanjaya, yang merupakan dokter spesialis radiologi. Lewat akun Instagramnya, Vega mengunggah foto sang suami yang tengah memegang kertas berisikan tulisan tersebut dengan caption berupa semangat suamiku sayang. Dalam postingan tersebut, ibu dua anak ini juga memberikan semangat untuk rekan-rekan seprofesi sang suami yang kini tengah berjuang melawan wabah mematikan tersebut. Ya,
Di tengah kekhawatirannya terhadap pekerjaan Dema, Vega hanya berusaha berpikiran positif dan tetap mendukung profesi pria yang menikahinya sejak tahun 2009 itu. Senada Vega, Astrid Tiar juga merasakan hal yang sama. Di tengah merebaknya virus corona yang penyebarannya di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sebagai istri seorang dokter spesialis urologi, presenter 33 tahun ini mengaku ikhlas atas segala risiko pekerjaan suami sebagai tenaga medis yang turut merawat pasien COVID-19. Memang ya ini menjadi sebuah ujian yang besar, keikhlasan yang besar, di mana memang segala sesuatunya hanya bisa berharap sama Tuhan gitu ya dengan semuanya ini, karena suamiku kan tenaga medis gitu ya, jadi dia sebagai garda terdepan gitu, ketemu banyak orang, pasien-pasien baru yang kita nggak tahu apa dia positif atau negatif gitu, jadi ya aku udah pasrah. Iya memang sebagai orang yang bekerja di bagian medis itu memang mungkin tujuan utama ketika mereka memilih untuk terjun ke dunia itu pasti salah satunya adalah untuk membantu sesama gitu. Jadi ya dari situ udah tahu lah bagaimana motivasi dari suami mengambil pekerjaan itu pada saat dia sekolah itu. Jadi ya memang sudah harusnya mereka berada di situ untuk keadaan seperti ini. Sejak memutuskan menikah dengan Gerhard pada tahun 2012 lalu, keduanya berkomitmen untuk saling mensupport kegiatannya masing-masing. Otomatis, ia pun harus bisa memahami pekerjaan sang suami dalam keadaan darurat seperti ini. Saling menguatkan satu sama lain sebagai pasangan suami istri, ibu dua anak ini menyatakan sudah siap dan pasrah apabila kemungkinan terburuk jika suami positif terinfeksi dan harus diisolasi. Ia bahkan sempat mengunggah postingan yang cukup menyentuh sebagai gambaran dari apa yang dirasakannya atas profesi sang suami. Dia selalu bilang bahwa aku itu memang sudah panggilannya, aku suka dengan pekerjaanku gitu. Jadi aku pengen kamu untuk mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya ada panggilan pribadi, panggilan tiba-tiba kita punya acara besar, kamu memahami. Ataupun aku tidak pernah mempunyai sebuah foto seperti orang-orang pada umumnya, banyak sekali foto bersama suami gitu ya. Di malam Natal suami kerja, atau misalnya tahun baru kerja, atau misalnya banyak hal yang aku sudah mengerti. Jadi ya pesan suami ya untuk terus bersabar dan memahami profesinya.